adalah doa. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai visi dan misi sekolah. Yang keempat, penjelasan kurikulum meliputi plan belajaran jarak jauh, penilaian, kriteria kenaikan kelas, dan ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang kelima, penjelasan tentang kesiswaan. Yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bu Sarmi. Untuk Bu Sarmi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Arin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bisa mengikuti pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua murid meskipun secara virtual Tuhan, tetapi kami percaya ini kesempatan baik yang Engkau berikan buat kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin pertemuan kita pada hari ini Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh kepala sekolah dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sarmi untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu, kita akan langsung untuk mengikuti kegiatan sosialisasi orang tua, dan acara selanjutnya adalah penjelasan visi dan misi sekolah. Berikut ini saya akan membacakan mengenai visi dan misi sekolah. Untuk visi sekolah, yaitu bertindak lokal, berpikir global, berilmu untuk membangun negeri dengan mencetak insan yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Dari visi sekolah ini muncullah slogan THB, yaitu Act Locally, Think Globally. Sedangkan untuk misi sekolah, yaitu misi SMP Tunas Serum Bangsa, ada 5 misi yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ini. Yang pertama, memberikan pendidikan yang berkualitas dan terarah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi spiritual, akademik, emosional, dan sosial dengan pendampingan guru yang berstandar kompetensi tinggi. Yang kedua, membentuk pribadi yang berbudi luhur, berbudaya, dan berkarakter mulia. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk dapat bersaing dalam era globalisasi, menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang kelima, memperkenalkan peserta didik pada lingkungan dan wawasan global dengan pengajaran trilingual yang intensif. Dari visi misi ini yang menjadi pondasi dasar atau menjadi kekuatan di dalam SMP Tunas Harum Bangsa untuk mengawali tahun ajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya, di sini saya selaku kepala sekolah tetapi juga merangkap di bidang kurikulum akan menyampaikan kurikulum untuk SMP Tunas Harum Bangsa. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pembelajaran jarak jauh yang saat ini sudah berjalan. Yang kedua mengenai penilaian. Yang ketiga, mengenai kriteria kenaikan kelas, dan yang terakhir yaitu mengenai ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang merupakan salah satu program dari Dinas Pendidikan yang dahulu kita mengenal dengan nama Ujian Nasional, sekarang berubah nama menjadi Asesmen Nasional. Untuk pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu,
Untuk SMP Tunas Harum Bangsa, pembelajaran jarak jauhnya, kita menggunakan metode blended learning yang terjadwal. Artinya blended learning yang terjadwal yaitu kita mengkombinasi pembelajaran secara luring dan daring. Luring di sini adalah luar jaringan, di mana saat luring ini anak-anak melakukan pembelajaran tidak menggunakan internet, tetapi langsung mengerjakan tugas-tugas ataupun mengerjakan soal-soal tanpa membutuhkan internet. Sedangkan secara daring, untuk secara daring pembelajarannya menggunakan internet yang selama ini sering kita lakukan dan sudah terjadwal dari Senin sampai hari Jumat. Untuk waktu pembelajaran dimulai pukul 8 sampai pukul 2 siang dan dimulai dari absen terlebih dahulu. Untuk absen dimulai pukul 7:30 sampai jam 8 kurang 15. Pada saat guru menjelaskan materi, maka Bapak Ibu guru diwajibkan untuk menjelaskan materi secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sehingga setiap harinya anak-anak bukan hanya mendapatkan penugasan-penugasan saja, tetapi di sini Bapak Ibu guru diwajibkan untuk menjelaskan materi menggunakan PowerPoint atau menggunakan video secara live atau secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sedangkan selanjutnya anak-anak akan mendapatkan penugasan di mana penugasannya itu melalui Google Classroom atau melalui Google Form, melalui WhatsApp ataupun melalui aplikasi Quizzes dan juga aplikasi pembelajaran yang lainnya. Sehingga dengan adanya dua metode ini, yaitu penjelasan materi secara aplikasi Zoom dan juga pemberian penugasan, anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran secara utuh layaknya saat pembelajaran pada saat tatap muka. Perbedaannya ketika pembelajaran tatap muka, anak-anak langsung bertemu dengan guru dan mungkin ketika mengalami kesulitan, Bapak Ibu guru bisa langsung mendampingi. Tetapi saat pembelajaran jarak jauh ini, sebenarnya Bapak Ibu guru itu masih tetap bisa mendampingi, cuma memang secara jauh. Ketika ada siswa yang aktif untuk WA, untuk chat dengan Bapak Ibu guru, mungkin bisa terlayani dengan baik. Tetapi ketika siswanya agak pasif atau kurang aktif, maka yang terjadi adalah hanya pembelajaran satu arah saja. Jadi mungkin ini para orang tua juga bisa mengingatkan para putra-putrinya agar setiap pembelajaran itu para siswa boleh aktif sehingga pembelajaran itu terjadi dua arah antara guru dengan siswa. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan kembali mengenai tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, selama melaksanakan pembelajaran secara daring, siswa wajib memakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Jadi tetap harus menggunakan seragam. Yang kedua, siswa menyiapkan tempat, baik meja ataupun kursi, yang akan digunakan selama pembelajaran daring. Mengapa? Harapannya ketika pembelajaran daring itu full dari jam 8 sampai jam 2 siang, anak-anak itu bukan belajar di tempat tidur atau bukan bersantai-santai di sofa, tetapi benar-benar mereka itu seolah-olah berada di meja kelas dan di ruang kelas, sehingga mereka siap untuk pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga, siswa menyiapkan device, yaitu boleh HP atau laptop, untuk digunakan pembelajaran daring dan memastikan baterai terisi penuh. Jadi mungkin para orang tua bisa mengingatkan kepada putra-putrinya bahwa malam hari HP atau laptopnya bisa dicas lebih dahulu
Sehingga ketika pembelajarannya itu sudah dimulai, anak-anak itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Bukan izin dulu, Miss, Pak, mohon maaf, ini tiba-tiba HP saya mati, laptop saya mati, jadi saya harus charger dulu dan lainnya. Nanti jika kebiasaan itu dilakukan, anak-anak akan kehilangan waktu di mana Bapak Ibu guru itu mengajarkan materi. Yang harusnya anak-anak sudah siap untuk mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru, tapi malah melakukan hal yang lain. Yang keempat, siswa melakukan presensi di wali kelas melalui grup komunikasi sebelum pembelajaran pertama dimulai. Jadi absen ini dimulai dari pukul 7:30 sampai pukul 8:15. Yang kelima, saat pembelajaran secara virtual, siswa wajib tanpa wajah dengan cara menyalakan kamera. Di sini kami selaku Bapak Ibu Guru selalu menekankan anak untuk menghidupkan video. Mengapa? Agar kami tahu bahwa para siswa kami sudah siap untuk belajar, para siswa kami sudah siap untuk mendapatkan materi, dan kami bisa memantau dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama pembelajaran. Ketika video dihidupkan, kami akan tahu apakah putra-putri Bapak Ibu itu saat pembelajaran mengantuk, atau malah bermain HP, atau malah berbicara dengan saudaranya. Dan ketika ada hal tersebut, kami bisa langsung menegurnya. Kami bisa langsung memanggil nama siswa tersebut, sehingga siswa tersebut boleh kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin nanti juga para orang tua bisa menyampaikan kepada anak bahwa silahkan untuk menghidupkan video. Nah, beberapa waktu ini Bapak Ibu kami selalu mengalami bahwa ada beberapa siswa yang tidak menghidupkan video dengan alasan kameranya rusak, dengan alasan webcamnya rusak, dan kami tidak bisa untuk terjun langsung membantu karena kami tidak tahu apakah siswa ini itu berbohong atau jujur. Cuma yang kami sampaikan adalah sebisa mungkin silahkan kalian bisa menghubungi orang tua agar laptop atau HP kalian bisa diservis atau bisa diperbaiki, sehingga nantinya ketika pembelajaran video bisa dinyalakan lagi. Karena Bapak Ibu, para siswa sekarang sudah pintar, jadi mereka bisa saja pembelajaran itu bisa melakukan hal yang lain. Nah, dengan adanya video yang dihidupkan, kami bisa memantau dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama pembelajaran di rumah. Selanjutnya, yang keenam adalah pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran secara virtual, siswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat belajar dan ataupun makan dan minum. Yang ketujuh, siswa wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan batas pengumpulan tugas oleh guru masing-masing. Dan yang terakhir, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara virtual sebanyak 3 mata pelajaran dan atau 3 kali pertemuan tanpa izin atau keterangan yang jelas, maka akan mendapatkan konsekuensi logis dari pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Tunasarum Bangsa itu sebenarnya sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Kita mulai dari Maret 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2021. Nah, selama berjalan 1 tahun lebih ini, kami sering menjumpai beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan berbagai macam alasan. Alasan tiba-tiba tidak ada sinyal, terus atau laptopnya rusak, bahkan tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah, pada saat kami menjumpai masalah seperti itu, kami tidak diam saja, Bapak Ibu,
tetapi kami melakukan pemantauan dan pendampingan, dimulai dari wali kelas, pemanggilan oleh wali kelas, pemanggilan oleh guru BK, pemanggilan kesiswaan, sampai terakhir itu adalah pemanggilan saya. Dan ketika sudah dipanggil di saya, tidak mengalami perubahan, maka kami dengan terpaksa mengundang putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran di sekolah sendirian. Jadi yang lain pembelajaran di rumah, tetapi ada siswa yang bermasalah, kami panggil untuk pembelajaran sendiri di sekolah. Nah, selama pembelajaran sendiri di sekolah, siswa juga mendapatkan konseling dari guru BK dan bidang kesiswaan. Harapannya setelah anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah, mendapatkan konseling, maka anak-anak akan sadar dan kembali menjadi tertib kembali, sehingga selanjutnya kami izinkan untuk berada di rumah untuk melakukan pembelajaran lagi. Oleh karena itu, saya selaku pihak sekolah memohon bantuan kepada para orang tua ketika ada putra-putrinya yang mengalami masalah. Mari kita bersama-sama untuk membantu siswa ini atau membantu putra-putri Bapak Ibu untuk kembali menjadi pribadi yang tertib sehingga bisa melaksanakan pembelajaran di rumah dan nantinya mereka akan mendapatkan nilai yang baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, materi kurikulum yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penilaian. Untuk KKM di semua mata pelajaran masih sama dengan tahun pelajaran yang lalu, yaitu KKM-nya masih 68. Untuk penilaian yang dilakukan oleh guru, di sini ada dua tipe penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan yang dilakukan secara ulangan. Sedangkan penilaian yang berikutnya yaitu penilaian keterampilan yang dilakukan dengan cara penugasan. Penilaian ini dilakukan oleh seluruh guru di seluruh mata pelajaran. Jadi ada ulangan, ada penugasan. Dan nilai ini semuanya berdiri sendiri Bapak Ibu. Bukan nanti di rata-rata, tetapi nilai pengetahuan sendiri, nilai keterampilan sendiri. Selanjutnya, di sini ada suatu ketetapan dari pihak sekolah agar tidak membebani para siswa, maka setiap hari hanya boleh 2 mata pelajaran yang melaksanakan ulangan. Di sini para siswa dan juga Bapak Ibu guru sudah kami sampaikan bahwa hari ini hanya boleh, setiap hari hanya boleh 2 kali ulangan. Harapannya dengan setiap hari hanya 2 ulangan, anak-anak itu maksimal di dalam belajar, sehingga nantinya secara maksimal juga mendapatkan nilai yang bagus. Untuk ulangan ini biasanya Bapak Ibu guru selalu bertanya, misal anak-anak minggu depan hari Senin ulangan IPA. Nanti anak-anak akan menjawab, Pak, untuk besok Senin itu yang sudah ulangan ada mapel ini dengan mapel ini. Maka untuk mapel IPA akan dialihkan di hari selanjutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan oleh sekolah, di sini ada yang pertama, penilaian tengah semester. Di mana penilaian tengah semester ini akan kita laksanakan 2 kali. Semester 1 itu di bulan September, jadi bulan depan, September 2021. Sedangkan untuk semester 2 ada di bulan Maret 2022. Untuk PTS di SMP Tunas Harum Bangsa, kita masih menggunakan aplikasi Google Form, jadi kita laksanakan secara online, di mana bentuk soalnya adalah 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Oleh karena itu, kemarin dari pihak sekolah juga sudah membagi kertas ulangan,
di mana kertas ulangan itu juga bisa digunakan saat PTS, sehingga anak-anak nanti mengerjakan secara langsung pilihan gandanya, sedangkan nanti kalau untuk uraian, anak-anak mengerjakan di kertas ulangan dan segera difotokan pada saat selesai dan dikirimkan ke guru mata pelajaran. Yang kedua, yaitu penilaian yang dilakukan oleh sekolah adalah PAS atau PAT. PAS itu penerimaan akhir semester, PAT itu penerimaan akhir tahun. Yang rencananya akan kita laksanakan kalau untuk semester 1 itu di bulan Desember 2021, sedangkan untuk semester 2 akan kita laksanakan di bulan Juni 2022. Masih sama, Bapak Ibu, menggunakan aplikasi Google Form, tetapi bentuknya yang berbeda. Untuk PAS dan PAT, bentuk soalnya adalah 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi lebih banyak. Mengapa lebih banyak? Kalau untuk PTS, materi yang diujikan itu adalah materi selama 2,5 bulan. Sedangkan kalau untuk materi PAS adalah materi yang selama 1 semester sudah dipelajari. Otomatis selama 1 semester materi yang didapat anak lebih banyak, sehingga soal pun yang harus dikerjakan juga lebih banyak. Di PTS pilihan gandanya 25, tetapi kalau untuk PAS atau PAT pilihan gandanya adalah 40. Untuk PAS dan PAT, pelaksanaannya kita bersamaan dengan sekolah-sekolah yang berada pada rayon kami adalah rayon 8. Jadwalnya pun juga kami menunggu dari rayon atau dari Dinas Pendidikan, dan juga kisi-kisinya pun atau materi yang diujikan, kami juga sama menggunakan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, berhubungan dengan nilai akhir di rapot, untuk nilai akhir di rapot itu ada 2 tipe juga, yaitu nilai pengetahuan, di mana nilai pengetahuan itu diambil dari 2 kali dengan bobot, 2 kali penilaian harian, ditambah nilai tengah semester, ditambah nilai akhir semester dibagi 4. Sehingga bobot yang paling besar itu adalah bobot ulangan harian. Harapannya nilai ulangan hariannya itu sangat bagus-bagus, kalau bisa nilainya 8, 8, 8, 9, 9, sehingga nanti ketika PTS ataupun PAS ternyata anak-anak mendapatkan nilai yang kurang bagus, setidaknya masih dibantu dengan nilai harian yang memiliki bobot 2. Jadi bobot ulangan harian itu 2 kali, bukan 2 kali ulangan harian, tetapi misalnya 5 kali ulangan harian, maka 5 kali ulangan harian ini dirata-rata dulu. Setelah dirata-rata baru dikalikan 2, ditambah nilai tengah semester, ditambah nilai akhir semester, baru dibagi 4. Sedangkan kalau untuk nilai keterampilan itu hanya nilai rata-rata nilai tiap kompetensi dasar. Karena kalau untuk nilai keterampilan tidak ada PTS, tidak ada PAS. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian yang ketiga di kurikulum ini, saya akan menyampaikan juga untuk syarat mengikuti PTS, PAS, atau PAT. Untuk syarat mengikuti PTS, PAS, dan PAT, yaitu melakukan pelunasan SPP dan uang kegiatan pada bulan pelaksanaan. Misal di bulan September besok kita harus melaksanakan PTS, maka siswa yang boleh mengikuti PTS adalah siswa yang sudah melunasi SPP bulan September. Bagaimana kalau misalnya orang tua belum bisa melunasi SPP bulan September, maka siswa tersebut hanya diperkenankan untuk mengikuti PTS susulan dengan jadwal khusus. Jadi bagi siswa yang masih mengalami keterlambatan dalam administrasi keuangan, masih tetap diperbolehkan untuk mengikuti PTS,
tetapi PTS-nya itu pada saat susulan atau setelah siswa-siswa yang lain mengerjakan PTS, baru yang terakhir ini mengerjakan PTS susulan. Oleh karena itu, mohon bantuan juga dari para orang tua untuk tetap rutin melakukan pembayaran SPP setiap bulannya agar putra-putrinya tidak mengalami kendala saat pelaksanaan PTS, PAS, ataupun PAT. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan membacakan kriteria kenaikan kelas 8. Peserta didik kelas 8 SMP Tunas Harum Bangsa Semarang dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi siswa tersebut tetap aktif di semester 1 dan semester 2. Yang kedua, memperoleh nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi yang paling penting adalah siswa tersebut memiliki sikap yang baik. Yang ketiga, tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas, baik untuk kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan. Atau kalau zaman dulu, intinya hanya boleh ada 2 nilai merah. Hanya boleh ada 2 nilai di bawah KKM atau 2 nilai yang berhuruf D, 2 mata pelajaran yang berhuruf D. Kalau 3, berarti artinya sudah dianggap tidak naik kelas. Nah, oleh karena itu, mohon para orang tua boleh selalu memantau putra-putrinya agar di setiap mata pelajaran rajin untuk mengikuti pembelajaran Zoom, rajin untuk mengumpulkan tugas-tugas, dan juga ketika ulangan boleh belajar rajin sehingga saat mengerjakan anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan nilai yang bagus. Yang keempat, nilai ekstrakurikuler dan kegiatan siswa minimal baik. Jika tatap muka untuk kegiatan ekstra, kita ada 2 Bapak Ibu, ada ekstra wajib yaitu pramuka dan ada ekstra pilihan. Untuk tahun lalu kita tidak mengadakan kegiatan ekstra, tetapi untuk tahun ini kita dihimbau dari Dinas Pendidikan untuk tetap melaksanakan ekstra pramuka walaupun secara online. Dan ini sudah kita mulai dari Jumat lalu bahwa untuk kelas 7 dan kelas 8 setelah pembelajaran pukul 11 ada kegiatan ekstra pramuka online sampai kurang lebih 40 menit, jadi 1 jam pembelajaran. Nah, dengan anak-anak mengikuti ekstra pramuka itu dan juga kegiatan-kegiatan siswa, misal setelah ini kami ada kegiatan HUT RI, perayaan HUT RI ke-76 dan juga upacara HUT RI. Nah, ketika anak-anak mengikutinya dan wajib mengikutinya, maka anak-anak sudah memenuhi kriteria kelulusan yang keempat, yaitu nilai ekstrakurikuler dan kegiatan siswa minimal baik. Terus selanjutnya, kriteria yang selanjutnya adalah prosentase kehadiran minimal adalah 90%. Dan yang terakhir, seorang siswa dinyatakan naik atau tidak berdasarkan rapat pleno Dewan Guru secara tatap muka, daring atau online, dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lain yang berlaku di sekolah tersebut. Rapat ini digunakan Bapak Ibu Guru untuk mengacu kriteria kelulusan nomor 2, yaitu memperoleh nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Ketika putra-putri Bapak Ibu tidak pernah melanggar tata tertib ataupun selalu melakukan pembelajaran dan tidak pernah mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan tugas, maka kami Bapak Ibu Guru ketika rapat pasti akan dengan mudah untuk bisa menyatakan putra-putri Bapak Ibu itu naik
Tetapi ketika kami mengalami kendala, maka kami akan mempertimbangkan hal-hal yang lain agar bisa dikatakan tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Tetapi jika ternyata mengalami kesulitan, maka mohon maaf, kami tetap menerapkan bahwa tetap masih ada siswa yang tidak naik kelas jika tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Oke. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang baru dan memang masih baru dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan Indonesia, yaitu ANBK. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal yang namanya UN, Ujian Nasional, kalau sekarang namanya menjadi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana ANBK ini meliputi 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Yang berikutnya meliputi survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi dalam sekali tes, siswa akan mengerjakan 3 hal. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, sebenarnya ANBK ini pertama kali diadakan tahun lalu untuk siswa kelas 8 tahun lalu. Tetapi karena pandemi, akhirnya siswa kelas 8 tahun lalu tidak mengikuti, dan sekarang mereka sudah naik kelas 9, mereka juga tidak mengikuti. Nah, yang mengikuti adalah kelas 8 tahun ini. Kebetulan kelas 8 tahun ini adalah putra-putri dari Bapak Ibu sekalian. Setiap sekolah di seluruh Indonesia akan mengikuti ANBK, tetapi tidak seluruh siswa, hanya 45 siswa per sekolah. Tetapi karena SMP Tunas Harum Bangsa muridnya hanya 25, maka untuk ANBK di SMP Tunas Harum Bangsa diikuti oleh seluruh siswa kelas 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu AKM. AKM digunakan untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Sehingga nantinya soal-soal AKM ini semuanya berhubungan dengan membaca, mengamati, dan juga numerasi. Numerasi berarti berhitung. Jadi soal AKM ini tentang membaca dan tentang menghitung. Yang kedua, survei karakter. Di sini anak-anak akan mendapatkan suatu bentuk soal untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, biasanya untuk survei karakter ini hampir sama seperti tes psikologi yang menilai karakter kita. Jadi nanti soal-soalnya bertipe seperti psikologi. Sedangkan yang ketiga, survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Jadi setiap anak nanti di saat ANBK ini akan mendapatkan 3 hal. AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, ini bisa diperhatikan salah satu contoh soal AKM. Oke. Ini adalah suatu poster, di mana poster di sini ada berhubungan dengan GPD per kapita atau pendapatan. Nah, di situ ada poster. Nanti dari poster ini akan ada pertanyaan seperti ini. Misalnya, negara mana yang memiliki tingkat kesejahteraan paling baik? Atau benarkah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya paling rendah adalah Myanmar? Bagaimanakah kamu mengetahuinya? Jadi berdasarkan gambar-gambar ini,
Berdasarkan poster-poster ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya ada di gambar ini. Itu contoh soal AKM. Contoh yang berikutnya, semoga ini gambarnya jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada poster lagi, ada poster mengenai panen air hujan. Nah, anak-anak disuruh membaca. Jadi di sini adalah melatih para siswa untuk membaca lebih teliti, untuk melihat setiap informasi dalam setiap poster atau setiap bacaan. Nah, dari bacaan ini nanti anak-anak, contoh pertanyaan yang berikutnya, manakah informasi yang tepat terkait sumur? Jadi anak-anak tinggal centang, klik, misalnya ukuran kedalaman ideal sumur itu 150 sampai 200 cm, maka anak-anak harus melihat bacaan yang ada di sini, benar atau tidak. Kalau misalnya benar, tinggal dicentang, kalau tidak dilewati. Nah, ini contoh yang kedua Bapak Ibu. Di sini ada literasi, ada numerasi, karena anak-anak juga harus menghitung angka-angkanya. Yang ketiga, di sini ada suatu biaya subsidi listrik, ada dari Suara Merdeka, dari surat kabar. Nah, di situ diambilkan suatu diagram. Nah, dari diagram di sini, anak-anak pertanyaannya bisa seperti ini. Subsidi listrik terbesar diberikan tahun 2012. Anak-anak tinggal centang, ya atau tidak. Terus, penerimaan subsidi daya 900 volt lebih banyak daripada 450 volt pada tahun 2014. Jadi anak-anak melihat, anak-anak menjawab. Jadi itu adalah literasi dan numerasi yang merupakan contoh soal AKM. Nah, jadi Bapak Ibu, ANBK meliputi 3 hal, AKM, yaitu literasi numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, pelaksanaan ANBK ini dilaksanakan oleh siswa kelas 8 seluruhnya untuk SMP THB dan akan diselenggarakan dari tanggal 27 sampai 30 September. Dilaksanakannya ada 2 tipe Bapak Ibu, dilaksanakan secara online di rumah atau dilaksanakan secara online di sekolah. Sampai saat ini dari Dinas Pendidikan Kota Semarang belum mengedarkan surat edaran resmi apakah harus di rumah ataupun di sekolah. Kesulitan ketika online di rumah Bapak Ibu, karena ini adalah program yang baru, karena ini adalah asesmen yang baru, takutnya anak-anak akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan program ini. Sehingga bagi kami, bagi saya, pihak sekolah, saya berharap bahwa pelaksanaan ANBK ini boleh dilaksanakan di sekolah. Karena kalau di sekolah ada teknisi, ada operator, ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu anak saat mengoperasikan program ini. Nah, ketika nanti dilaksanakan di sekolah pun tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi nanti tetap ada 2 sesi akan kita bagi karena muridnya 25, akan kita bagi menjadi 2 sesi, 12 dan 13. Dan di setiap lab komputer akan kami beri jarak agar anak-anak tetap bisa melaksanakan di sekolah. Tetapi Bapak Ibu, ini belum pengumuman resmi. Nanti pengumuman resmi saya tetap menunggu dari Dinas Pendidikan dan tetap akan membuatkan surat edaran bahwa anak-anak melaksanakan ANBK-nya di rumah atau di sekolah. Nah, untuk mendukung pelaksanaan ANBK, kami dari pihak sekolah melakukan tryout atau melakukan simulasi. Simulasi yang pertama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang akan kita laksanakan tanggal 23 sampai 26 Agustus. Jadi tryout yang pertama mengenai ANBK akan kita laksanakan dari tanggal 23 sampai tanggal 26.
Yang kedua, tryout yang dilaksanakan oleh sekolah. Tryout yang akan dilaksanakan oleh sekolah akan kita laksanakan tanggal 8 September 2021. Nah, jika UNBK itu sebagai penentu kelulusan anak, tetapi untuk ANBK ini bukan sebagai penentu kelulusan anak, tetapi ANBK ini akan menjadi tolak ukur apakah siswa-siswi atau murid-murid di Indonesia ini sudah bisa melakukan literasi, sudah bisa melakukan numerasi, ataukah karakter dari penguatan pendidikan karakter itu sudah jalan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kalau nilainya di bawah 4, nilainya di bawah 5, nanti anak saya tidak naik kelas, atau anak saya tidak lulus. Tidak Bapak Ibu, jadi ANBK ini bukan pengganti UNBK, tetapi ANBK ini adalah suatu program yang baru dari Kementerian Pendidikan Indonesia untuk mengukur tolak ukur pendidikan yang ada di Indonesia. Tetapi ANBK ini wajib dilakukan oleh siswa kelas 8. Jadi tidak boleh menolak, tidak bisa menolak, tetapi wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini untuk sesi kurikulum dari saya. Sudah cukup Bapak Ibu. Nah, saat ini saya membuka sesi tanya jawab mengenai kurikulum yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu meliputi pembelajaran jarak jauh, terus penilaian, kriteria kenaikan kelas, dan juga ANBK atau asesmen nasional. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti jika tidak ada pertanyaan, saya harapkan bahwa Bapak Ibu mungkin sudah paham, dan mohon maaf Bapak Ibu, di sini hanya ada 13 orang tua yang menghadiri pertemuan ini dari 25 orang tua. Nanti jika ada orang tua yang tidak mengikuti dan bingung dan ingin bertanya kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa membantu untuk menjelaskan kepada orang tua yang belum mengikuti. Saya mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Jadi agar siswa-siswa yang lain tidak kebingungan nanti tiba-tiba ada ANBK. Nanti orang tua juga tidak kebingungan, loh kok anak saya nggak boleh mengikuti PTS. Jadi Bapak Ibu sekarang menjadi duta siswa kelas 8 yang bisa menyampaikan informasi hari ini kepada orang tua yang lain. Begitu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin? Jika malu untuk secara suara mungkin bisa lewat chat. Ini ada aplikasi chat, mungkin bisa bertanya langsung kepada saya. Oke, ini ada chat. Selamat siang. Iya, Bu Santi ya, monggo Ibu jika ada pertanyaan. Kalau kamera nyala, tapi anak-anak masih bisa main game, gimana solusinya? Oke, oke Bu, benar. Kadang itu anak-anak kamera sudah nyala, tetapi karena mereka menggunakan laptop saat pembelajaran, terus selanjutnya kami ada anak yang menggunakan HP atau multiple screen. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru harus tetap memantau anak tersebut. Dan Bapak Ibu guru boleh menegur anak tersebut ketika melakukan hal yang lain.
Misal, bukan hanya bermain game, mereka pakai headset, terus sambil nyanyi itu kan kelihatan ya Bapak Ibu, kepalanya bisa geleng-geleng. Maka Bapak Ibu guru wajib untuk memanggil anak tersebut. Misalnya, Budi, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo segera. Atau Budi, silahkan kamu kerjakan nomor ini. Jadi yang bisa kami lakukan sebagai seorang guru ketika ada ada siswa-siswa yang seperti itu, maka kami hanya bisa memanggilnya, menegurnya, dan ketika itu dilakukan berulang kali dan tidak ada perubahan, maka kami akan memanggil siswa tersebut untuk datang ke sekolah. Nah, itu adalah hal yang bisa kami lakukan. Tetapi kami tidak bisa jika kami bekerja sendiri, Bapak Ibu. Jadi kami tetap mohon dukungannya. Bapak Ibu juga boleh chat ke wali kelas kalau ternyata putra-putri Bapak Ibu seperti ini, sehingga nanti kami akan tetap pantau, kami dampingi oleh wali kelas, guru BK, dan juga oleh kesiswaan. Mungkin seperti itu Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, oh baik Bu, oke. Ya, nanti Bu Sarmi. Siap Bu, siap. Tapi memang ada sedikit penurunan ini Bu. Jadi kemarin itu saat pengumpulan tugas karya HUTRI memang dia mengalami keterlambatan terakhir, padahal teman-teman yang lain rajin. Nah nanti mungkin ini akan tetap kami pantau. Terima kasih ya Bu, akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih Bu, nanti tim akan kami tindak lanjuti. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Ya, biasanya gitu. Oke, terima kasih. Kalau kebetulan sewaktu pelajaran atau ujian tiba-tiba jaringan WiFi lemot atau tiba-tiba lampu mati, bagaimana? Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saat WiFi mati atau tiba-tiba listrik mati, maka kami memperbolehkan para siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran, tetapi dengan catatan harus izin terlebih dahulu. Harus izin dengan wali kelas, dan wali kelas akan menginformasikan kepada guru pelajaran pada satu hari tersebut. Nah, bagaimanakah anak-anak selanjutnya? Anak-anak memang tidak melakukan pembelajaran secara online, tetapi nanti Bapak Ibu guru tetap akan memberikan PPT yang akan dibagi melalui Google Classroom atau PPT melalui WA, sehingga anak-anak belajar mandiri. Jadi materinya diterangkan secara mandiri melalui file, tetapi anak-anak tetap wajib mengumpulkan tugas yang harus dikumpulkan oleh mata pelajaran tersebut. Nah, ketika WiFi-nya itu mati saat ujian, berarti pada saat ujian tersebut anak-anak tidak bisa mengikuti. Terus selanjutnya anak tersebut akan mengikuti ujian susulan. Udah ada suara nih. Bu, ada suaranya enggak? Ada Bu, ada suaranya. Ini dari begitu ya Pak, papahnya Patrick. Jadi ketika pelajaran maka tetap harus izin. Ketika ujian maka anak-anak diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Dari Mama Aurel, Bu, boleh kalau boleh anak tidak mengumpulkan PR atau tugas, ortu langsung dikabari. Baik Ibu, siap. Jadi sebenarnya kami itu selalu mengabari para siswa. Tetapi jika permintaannya tetap harus dikabari orang tua, jadi nanti untuk penagihan tugas akan dikirim atau di-share di grup orang tua. Terima kasih Mama Aurel untuk pertanyaannya dan sarannya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Baik, jika tidak ada,
kita lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu tentang kesiswaan. Mau bertanya lagi? Oh, boleh Bapak, monggo. Oke, THB adakan vaksin dari Ibu? Oke, pertanyaan yang sama mengenai vaksin. Bapak Ibu, kemarin beberapa waktu yang lalu sih saya sudah share tentang link peduli untuk pendaftaran vaksin, tetapi memang tidak ada tindak lanjut dari pendaftaran vaksin anak tersebut. Nah, selanjutnya di rayon kita, yaitu rayon 08, itu dilakukan uji coba untuk vaksin siswa SMP. Nah, kebetulan yang ditunjuk adalah SMP Negeri 3. Itu pelaksanaannya tanggal 15 Juli. Pada saat uji coba yang pertama itu, pelaksanaan vaksin di SMP Negeri 3 ternyata kurang peminatnya. Jadi masih ada ketakutan dari para orang tua yang mau mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti vaksin di SMP Negeri 3. Sehingga pelaksanaan vaksin di sekolah di wilayah rayon kita itu dihentikan terlebih dulu Bapak Ibu. Nah, saat ini sedang dilakukan pendataan lagi. Untuk SMP Tunasarum Bangsa, kami sudah melakukan pendaftaran vaksin untuk siswanya, tetapi untuk jadwal vaksinnya kami menunggu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terakhir. Sehingga Bapak Ibu, kalau untuk saat ini saya belum bisa menjawab tentang pelaksanaan di THB. Tapi jika nanti sudah ada info resmi tentang pelaksanaan vaksin di sekolah, nanti informasi akan secepatnya saya sampaikan melalui surat. Nah, memang kalau untuk sekolah-sekolah yang lain, contohnya di SMP Dongsa, Bapak Ibu, memang sudah melakukan vaksin, tetapi vaksinnya itu bergabung dengan SMA Loyola. Jadi SMA Loyola mengadakan, dan untuk siswa SMP Dominico diajak untuk bergabung di sana. Nah, yang memang sudah dilaksanakan itu kebanyakan itu sekolah menengah atas. Nah, kalau untuk SMP saat ini baru SMP Negeri 3, SMP Negeri 5 yang ditunjuk oleh dinas pada saat 15 Juli kemarin. Nah, kalau untuk sekarang off dulu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu mengenai informasi vaksin. Sama-sama Bapak. Oke. Untuk selanjutnya kita pertanyaannya. Apakah ada kelanjutan untuk SMA THB? Mohon doanya. Mohon doanya. Saat ini sedang diproses oleh pihak yayasan. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya, yaitu tentang kegiatan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bu Sarmi. Untuk Bu Sarmi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Arin atas waktunya. Bapak Ibu, selama pandemi ini sebenarnya kami juga ingin bahwa anak-anak itu masih mempunyai kegiatan yang menarik. Ya, tetapi kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang setiap harinya itu selalu berkembang ya. Jadi sampai saat ini masih kira-kira ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di semester 1 ini.
Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di laptop atau di HP masing-masing bahwa kegiatan yang mungkin kita lakukan itu bisa dilihat. Pertama adalah nanti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus. Dan yang kedua adalah Hari Literasi di bulan September. Yang ketiga adalah bulan bahasa di bulan Oktober. Yang keempat adalah perayaan Natal di bulan Januari. Yang kelima, latihan dasar kepemimpinan. Ini saya tulis itu bisa Desember atau Januari, nanti mengikuti perkembangan. Yang keenam, perayaan Imlek bulan Februari. Yang ketujuh, Perkaju, outbound atau field trip. Mudah-mudahan kita berharap bahwa di semester 2 nanti sudah membaik dan boleh diizinkan untuk melakukan kegiatan di luar. Jadi anak-anak akan melaksanakan pada bulan Maret. Yang kedelapan, perayaan Kartini di bulan April dan halal bihalal di bulan Mei. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini dapat berjalan, karena mengingat bahwa kondisi COVID ini selalu naik turun perkembangannya. Mudah-mudahan sekarang kata Pak Ganjar sudah banyak penurunan yang kena COVID. Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober atau Desember atau awal semester 2 sudah membaik, sehingga anak-anak masih punya hak untuk bisa menerima kegiatan-kegiatan yang menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita saling berdoa supaya kondisi COVID ini semakin terus membaik, karena memang ada beberapa anak kemarin ketika saya mengajar sudah merasa jenuh di rumah, pengen keluar rumah, pengen belajar di sekolah. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan waktunya ke Bu Arin. Terima kasih Bu Sani. Mungkin untuk kegiatan ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu upaya kami agar anak-anak tidak bosan. Termasuk besok Senin kami ada perayaan HUT RI secara online. Hari Selasa tanggal 17-nya kami ada upacara. Jadi mohon juga tetap orang tua memantau dan juga memotivasi. Biasanya anak-anak itu malu ya Bu Sani. Iya, jadi saya harapkan itu memang karena Bapak Ibu guru itu sebenarnya itu mengupayakan sedemikian rupa sehingga dalam masa pandemi itu juga anak-anak itu masih mempunyai kegiatan yang bervariasi lewat kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Tapi memang ya kami memang harus bersabar, seperti kemarin itu sudah dilakukan lomba dalam rangka perayaan HUT RI, diminta untuk mengikuti lomba-lomba membuat desain masker, TikTok, ya. Jadi lomba-lombanya itu juga lomba-lomba yang kekinian, yang sesuai dengan usia mereka, yang menarik supaya mereka itu punya kegiatan yang positif selama mereka ada di rumah. Tetapi ya memang ada juga anak-anak yang mengirimkan itu sampai batas waktunya seperti itu. Nah, tapi ya kami tetap bisa menerima karena mungkin ada kendala-kendala tertentu di rumah. Yang penting anak-anak itu masih punya kegiatan yang positif. Begitu. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu di rumah juga mendukung segala upaya yang kami lakukan di sekolah supaya anak-anak ini tetap bersemangat meskipun belajar di rumah tetapi punya semangat. Begitu. Terima kasih Bu Sani. Mungkin apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai kegiatan siswa? Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka kegiatan sosialisasi orang tua untuk tahun ajaran 2021-2021 akan saya cukupkan. Saya mewakili Bapak Ibu guru selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu melalui
Zoom meeting ini harapannya informasi-informasi untuk tahun ajaran ini, terlebih tentang ANBK yang masih baru, nanti bisa Bapak Ibu pahami. Saya meminta maaf ketika ada salah-salah kata yang terucap, dan kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Mohon kami untuk bisa menutup dengan doa. Mari Bapak Ibu kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sudah memberkati kami dalam pertemuan kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan kuatkan kami selaku pendidik juga selaku orang tua, supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepada anak didik kami maupun anak-anak kami, sehingga dapat menghantarkan mereka melewati masa SMP ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sari, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu Arin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.